Surga di balik Pulau Borneo. Video ini dipersembahkan kepada semua orang dengan maksud agar kita semua bisa menjaga alam dan budaya Indonesia. Kami berterima kasih pula kepada guru pendamping yang telah membimbing dalam pembuatan video. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Stefani Wahyu Pratiwi. Hai semuanya, nama saya Nadine Kirani. Nama saya Ignatius Octavian Tribowo Wijayanto. Nama saya Trian Wicaksono. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia seperti kaya akan bahan tambang dan rempah-rempah yang melimpah menjadi pendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Salah satunya daerah Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar memiliki hasil sumber daya alam emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Kondisi kekayaan Kesultanan Banjar tersebut mendorong Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar, dan timbullah perlawanan dari rakyat Kalimantan Selatan yang memuncak pada Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Kalimantan Selatan kaya akan alam dan budayanya. Maka tak heran bangsa asing menjajah dan menguasai Kalimantan Selatan. Salah satu budaya yang ada pada Kalimantan Selatan adalah lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Lagu tersebut menjadi ciri khas tersendiri bagi Kalimantan Selatan. Berikut adalah lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ampar-Ampar Pisang adalah lagu daerah yang berbahasa Banjar. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Lagu Ampar-Ampar Pisang juga memiliki pesan moral untuk anak-anak zaman dahulu, menceritakan tentang proses pembuatan pisang rimpi yang tidak mudah. Lagu tersebut mengajarkan anak-anak untuk bersabar. Sesuatu yang baik akan didapat dengan dalam waktu yang tidak singkat, sama seperti proses pembuatan pisang rimpi. Lagu tersebut dinyanyikan dengan menggunakan 3 suara, yakni sopran, alto, dan bass. Sopran merupakan jenis suara tertinggi untuk perempuan dewasa. Jenis suara ini bisa menjangkau nada C4 hingga nada G5. Jenis suara alto merupakan jenis suara perempuan dewasa yang rendah. Jenis suara ini hanya menjangkau nada F hingga nada D2. Jenis suara bass adalah jenis suara terendah penyanyi pria. Biasanya mempunyai jangkauan dari nada E2 sampai E4. Selain suara yang merdu, lagu daerah Ampar-Ampar Pisang juga disajikan dengan menggunakan gerakan yang indah dan juga bervariasi. Variasi gerak yang digunakan dalam lagu Ampar-Ampar Pisang di atas salah satunya gerakan serempak. Gerakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan serempak. Keserempaan melakukan gerakan dapat disajikan dengan baik jika penari telah berlatih bersama-sama, menyatukan rasa, sama-sama memiliki tingkat keterampilan menari, serta menguasai teknik menari dengan baik. Dan ada juga gerakan kaki berirama. Gerakan langkah kaki ini menjadi kunci utama dalam melakukan gerak berirama. Berjalan, prinsipnya gerak langkah kaki ini harus disesuaikan dengan irama musik atau lagu. Berputar, gerakan berputar dalam berirama. Pada umumnya gerakan ini dilakukan dengan menggunakan pergelangan kaki sebagai tumpuan saat berputar.
Apart from having abundant natural and cultural diversity, South Kalimantan also has various kinds of folklore. Folklore is a story from the past that characterizes each region, covering the culture and history of each area. One of the folk tales that South Kalimantan has is the origin of Telaga Bidadari. Here is the story. Dulunya ada seorang pemuda yang baik dan tampan, namanya Awang Sukma. Dia berjalan ke tengah hutan. Ia takjub melihat ragam kehidupan di hutan. Ia membangun rumah pohon di atas cabang pohon yang sangat besar. Dia tinggal di hutan dengan harmonis dan damai. Setelah sekian lama hidup di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa wilayah tersebut dan mendapat gelar sebagai datu. Setelah sebulan, dia berkeliling daerah itu dan menemui danau yang sangat jernih. Telaga tersebut berada di bawah pohon rindang dengan banyak buah-buahan. Burung dan serangga hidup bahagia di sana. Ing sawijining dina Datu Awang Sukma rakyat alikon deleng malaikat lagi dolan ing sendang. Ana selendang ing cedhak dheweke. Banjur dheweke njupuk sawise iku. Amarga wis sore, bidadari kasebut bali menyang kayangan. Lan siji bidadari ora bisa mulih amarga dheweke ilang selendange. Dheweke sedih, Datu Awang Sukma muncul lan menehi pitulungan. Amarga kepeksa bidadari kuwi nampa pitulung dheweke. Amarga kalorone padha tresna mula padha bebrayan. Dheweke urip seneng lan duwe satu anak jenenge Kumalasari. Ing sawijining dina, bidadari kaget amarga dheweke ngokake selendang ing tabung ring. Bidadari kuwi kecewa banget karo bojone amarga ngapusi dheweke. Banjur dheweke ninggalke bojone lan anake, banjur bali menyang kayangan. Amanate yaiku sapinter-pintere wong ndelok kekesalane ing sawijining dina bakal keungkap kabeh. Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah, seperti kaya akan sumber daya alam berupa emas, intan, lada, rotan, dan damar. Memiliki berbagai macam cerita rakyat dan lagu-lagu daerah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Kalimantan Selatan. Maka tak heran bangsa Eropa dulunya ingin menguasai Kalimantan Selatan. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus melestarikan budaya kita sendiri. Jangan malah mengikuti budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai kebudayaan asli bangsa Indonesia. Kita justru harus memperkenalkan budaya kita atau budaya asli Indonesia kepada negara lain agar lebih dikenal. Dan kita juga harus mencintai dan memelihara alam kita. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.